Begini rencana kita. Pertama, kita cari tahu dulu kenapa kapal-kapal ini butuh tegangan super tinggi di era megawatt. Terus, kita bedah satu-satu. Apa aja sih komponen di dalamnya? Setelah itu, kita pelajari gimana semua komponen itu bekerja bareng secara cerdas. Dan yang paling penting, gimana para kru mengendalikan raksasa ini dengan aman. Sip, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kenapa sih harus repot-repot pakai tegangan tinggi? Kenapa nggak pakai listrik biasa aja? Nah, jawabannya sederhana. Karena skala kapal modern itu udah bener-bener di luar nalar. Coba bayangin deh, sebuah kapal pesiar raksasa. Itu udah bukan kapal lagi, itu beneran sebuah kota yang ngapung. Ada ribuan orang, puluhan restoran, bioskop, kolam renang, bahkan mall. Semua itu butuh listrik. Dan listriknya itu butuh banyak banget. Dan grafik ini nunjukin segila apa kebutuhannya. Lihat deh, di tahun 80-an, kapal kargo biasa mungkin cuma butuh beberapa megawatt. Cukup. Tapi sekarang, kapal pesiar sekelas Oasis Class butuh lebih dari 100 megawatt. Ini lompatan kebutuhan daya yang luar biasa. Nah, inilah yang kita sebut era megawatt. Kalau kita nekat mau menyalurkan daya sebesar itu pakai tegangan rendah, kita bakal nabrak hukum fisika. Gini, untuk daya yang sama, kalau tegangannya rendah, arusnya pasti jadi gede banget. Arus yang gede butuh kabel tembaga yang segede lengan, berat dan mahal. Parahnya lagi, banyak banget daya yang bakal kebuang jadi panas doang di kabel. Boros dan makan tempat. Disinilah tegangan tinggi jadi pahlawannya. Dengan naikin tegangannya, misalnya sampai 6.600 volt, kita bisa kirim daya yang sama besarnya, tapi dengan arus yang jauh lebih kecil. Arus kecil artinya apa? Artinya kita bisa pakai kabel yang lebih ramping, lebih ringan, dan daya yang hilang di tengah jalan juga minimal banget. Jadi intinya ada dua keuntungan besar. Pertama, efisiensi. Listrik yang dibangkitkan hampir semuanya sampai ke tujuan. Nggak banyak yang kebuang. Kedua, hemat ruang. Nah, di kapal, setiap senti dan setiap kilo itu berharga banget. Kabel yang lebih kecil berarti ada lebih banyak ruang buat kargo atau buat fasilitas penumpang. Tentu aja, mainan tegangan tinggi ada aturannya sendiri. Kalau tegangan rendah itu di bawah 1000 volt, tegangan tinggi di kapal itu bisa sampai 15.000 volt. Bayangin, makanya ini butuh kabel dengan isolasi super tebal, panel kontrol khusus yang canggih, dan pastinya prosedur keselamatan yang super ketat. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang, yuk kita bedah isinya. Kita lihat apa aja sih perangkat keras yang ada di dalam sistem ini. Anggap aja ini peta pembangkit listrik di atas kapal. Kita bisa lihat ada generator, panel-panel kontrol, motor raksasa, dan trafo. Sekarang, ayo kita zoom in ke masing-masing komponennya. Nah, ini dia jantungnya, generator tegangan tinggi. Digerakkan sama mesin diesel yang ukurannya bisa sebesar rumah, generator ini nggak menghasilkan listrik 220 volt kayak di rumah kita. Dia langsung membangkitkan ribuan volt, misalnya 6.600 volt, langsung dari sumbernya. Efisien banget. Dari generator, listriknya dialirkan ke sini, ke switchgear. Anggap aja ini kayak gardu induk atau pusat kontrol lalu lintas listriknya kapal. Di dalamnya ada circuit breaker canggih yang bisa mutusin arus raksasa dalam sepersekian detik kalau ada masalah.
Jadi, dia ini bodyguard-nya seluruh sistem. Lanjut, ini adalah pembuluh darahnya. Kabel-kabel khusus dengan isolasi super tebal yang namanya XLPE, biar tahan sama tegangan ekstrim. Kabel inilah yang nganterin daya ke otot utama kapal, yaitu motor-motor listrik raksasa yang tugasnya muterin baling-baling. Tapi kan nggak semua peralatan butuh 6600 volt ya. Lampu, AC, atau colokan di kabin kan butuh tegangan normal. Nah, disinilah peran trafo. Dia ini kayak adaptor raksasa. Tugasnya nurunin tegangan tinggi tadi jadi tegangan rendah yang aman buat dipakai di seluruh area akomodasi. Inilah yang biasa disebut hotel load. Oke, kita udah lihat kepingan-kepingan puzzle-nya. Sekarang gimana caranya semua komponen ini bisa kerja bareng jadi satu sistem yang solid, andal, dan pintar? Yuk kita lihat desain fungsionalnya. Diagram ini nunjukin filosofi desainnya dengan jelas banget. Anggap aja ini sistem saraf kelistrikan kapal. Semuanya dirancang dengan satu misi utama. Kapal ini nggak boleh mati listrik di tengah lautan. Titik. Ada 3 pilar utama di sini. Pertama, keandalan. Selalu ada generator cadangan. Jadi kalau satu generator gagal, yang lain siap mengambil alih secara otomatis. Kedua, proteksi super cepat. Kalau ada korsleting, sistem harus bisa mengisolasinya dalam waktu kurang dari 100 milidetik. Itu lebih cepat dari kedipan mata. Dan ketiga, kualitas daya. Tegangan dan frekuensinya harus stabil banget, nggak boleh naik turun biar semua alat elektronik canggih di kapal aman. Alur kerjanya sebenarnya bisa disederhanakan jadi 3 langkah. Pertama, daya dibangkitkan di sumber. Kedua, alirannya diatur dan dilindungi di bagian kontrol oleh si switchgear tadi. Dan terakhir, disalurkan ke 2 tujuan utama. Propulsi buat gerakin kapal dan distribusi buat semua kebutuhan lainnya. Simpel kan? Dan yang jadi dalang dari semua ini, yang ngatur semuanya secara otomatis adalah otaknya. Power Management System atau PMS. Nah, ini tampilan yang dilihat sama operator di ruang kontrol. Dari sini, mereka bisa pantau semuanya secara real time. PMS ini pinter banget loh. Waktu kapal berlayar, dia jalan di mode pulau mandiri. Pas sandar di pelabuhan, dia bisa otomatis pindah ke listrik darat. Dia juga bisa bagi-bagi beban kerja secara adil ke semua generator yang lagi nyala. Dan yang paling keren, dia bisa melakukan load shedding. Kalau sistem mulai kelebihan beban, dia bakal otomatis matiin dulu beban yang nggak prioritas, kayak AC di dek, demi mencegah kapal blackout total. Oke, bagian terakhir, gimana caranya para insinyur ini membangunkan dan menidurkan raksasa listrik ini? Ini bukan cuma sekedar pencet tombol on-off loh, ini adalah sebuah ritual yang butuh presisi tinggi. Buat nyalain satu generator aja ada 6 langkah wajib. Mulai dari ngecek semuanya secara visual, tes isolasi kabel, nyalain mesin dieselnya, terus bangkitin tegangannya. Nah, langkah kelima ini yang paling krusial. Sinkronisasi. Di sini, voltase, frekuensi, dan fase dari generator harus dibikin sama persis plek dengan jaringan listrik kapal. Kalau meleset sedikit aja, akibatnya bisa fatal. Baru setelah sinkron, breaker boleh disambungin. Matiinnya juga ada seninya. Nggak bisa langsung cabut colokan gitu aja.
PMS bakal ngelakuin yang namanya soft unload, jadi beban kerjanya dipindahin dulu pelan-pelan ke generator lain. Begitu generatornya udah nggak ada beban sama sekali, baru deh breakernya boleh dibuka. Setelah itu mesinnya didinginkan dulu sebentar, baru dimatikan total. Dan semua ini membawa kita pada satu aturan paling suci di dunia tegangan tinggi. Satu aturan yang haram hukumnya buat dilanggar. Jangan pernah sekali-kali membuka saklar pemutus saat sirkuitnya masih ada beban. Energi yang lepas itu bisa menciptakan ledakan busur api yang dahsyat, panas dan mematikan. Ini jadi pengingat buat kita, betapa besarnya kekuatan yang kita hadapi dan betapa pentingnya rasa hormat pada prosedur dan keselamatan. Di atas kapal-kapal modern yang megah, ada satu kekuatan raksasa yang harus kita taklukkan. Listrik tegangan tinggi. Hari ini, kita akan bedah tuntas gimana cara mengendalikannya dengan aman. Anggap saja ini panduan utama Anda untuk bisa bekerja dan pulang dengan selamat. Coba bayangin deh, satu kapal modern itu kebutuhan listriknya bisa setara dengan kota kecil. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita menjinakkan kekuatan sebesar itu di tengah lautan, salah satu lingkungan paling ekstrim di dunia? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan kenalan sama si musuh tak terlihat, terus kita bangun protokol pertahanan. Setelah itu, kita lihat gimana sistem ini bekerja di armada berdaya tinggi, lalu kita siapkan skenario dan solusi kalau ada masalah. Gak lupa soal manajemen perawatan, dan terakhir, kita tutup dengan manifesto keselamatan. Oke, bagian pertama. Sebelum kita bisa mengendalikan sesuatu, kita harus kenal dulu musuhnya kan? Nah, di sini kita akan mengungkap ancaman-ancaman tak kasat mata yang diam-diam mengintai di setiap sistem tegangan tinggi. Kenalan dulu nih sama trio mautnya. Sengatan listrik atau shock, kilatan busur api atau arc flash, dan ledakan atau blast. Masing-masing ini punya cara membunuh yang beda-beda dan kita akan kupas satu persatu biar kita tahu cara menghadapinya. Yang pertama, sengatan. Angkanya kedengeran kecil banget ya, cuma 30 mA, tapi jangan salah. Arus sekecil itu udah lebih dari cukup buat bikin jantung kita berhenti berdetak dan merusak organ-organ dalam secara fatal. Ini dia, si pembunuh senyap. Nah, sekarang kita naik level ke arc flash. Ini bukan sekedar percikan api loh. Bayangin, ada ledakan energi listrik yang suhunya bisa sampai 20.000 derajat Celcius. Biar kebayang, itu 4 kali lebih panas dari permukaan matahari. Panasnya bisa melelehkan baja dan menyebabkan luka bakar parah, bahkan dari jarak beberapa meter. Dan efek lanjutan dari arc flash tadi adalah ledakan atau blast. Jadi udara di sekitarnya itu memuai dengan kecepatan super tinggi, menciptakan gelombang kejut yang dahsyat. Kekuatannya cukup buat melempar pintu panel baja kayak frisbee dan mengubahnya jadi proyektil mematikan. Oke, bahayanya udah kebayangkan? Seram. Sekarang, gimana cara kita melawannya? Nah, kita punya 2 lapis pertahanan yang harus bekerja sama untuk menjaga kita tetap aman. Ada pelindung buat diri kita, ada juga pelindung buat sistemnya. Lapis pertahanan pertama itu ada di badan kita sendiri. Anggap aja ini baju zirah modern buat para ksatria listrik. Mulai dari helm khusus, pakaian anti api, sarung tangan isolasi, sampai sepatu dielektrik yang bikin kita terisolasi dari tanah.
Tiap bagiannya dirancang untuk satu tujuan, menyelamatkan nyawa. Kalau tadi APD itu baju zirah kita, nah loto ini benteng pertahanannya. Protokol lockout/tagout ini adalah prosedur super penting yang memastikan sebuah peralatan itu benar-benar mati dan nggak ada yang bisa menyalakannya secara nggak sengaja pas kita lagi kerja. Proses loto ini punya 7 langkah dan ini nggak bisa ditawar sama sekali, wajib hukumnya. Pertama, identifikasi semua sumber energinya. Kedua, isolasi atau putuskan dari daya. Ketiga, kunci pakai gembok pribadi kamu. Keempat, pasang label peringatan. Nah, yang kelima ini krusial banget. Buktikan kalau sirkuitnya benar-benar mati pakai tester. Keenam, bumikan buat buang sisa-sisa energi. Baru deh, setelah semua itu, kita bisa bekerja dengan aman. Oke, dari protokol keamanan, sekarang kita lihat gimana sistem-sistem super ini bekerja di dunia nyata. Disinilah kita bakal lihat penerapan sistem HAFI di berbagai jenis kapal di lautan. Kita ambil 3 contoh kapal raksasa yang haus tenaga listrik. Ada kapal kontainer dengan ratusan kulkas raksasanya, kapal pesiar yang udah kayak kota terapung, sampai kapal perang yang butuh daya super besar buat radar dan sistem persenjataannya. Lihat deh perbandingannya di tabel ini biar kebayang skalanya. Kapal kontainer aja butuh sekitar 10-20 megawatt. Kapal pesiar, wah ini lebih gila lagi, bisa di atas 100 megawatt. Setara kota kan? Kalau kapal perang, sistemnya lebih canggih lagi, pakai HVDC yang terintegrasi buat kebutuhan spesifik kayak radar. Terus, gimana kalau amit-amit ada masalah? Nggak ada sistem yang sempurna. Jadi kita harus siap. Di bagian ini, kita bakal bahas apa yang harus dilakukan ketika sistem mengalami gangguan. Nah, kalau ada insiden, entah itu cuma generator yang tiba-tiba mati, atau bahkan arc flash, kita nggak boleh panik. Makanya ada protokol yang jelas seperti diagram alir ini. Ini bukan cuma gambar. Ini adalah panduan penyelamat nyawa yang harus diikuti langkah demi langkah. Kalau sampai terjadi arc flash, ini yang harus diingat baik-baik. Prioritas nomor 1 itu evakuasi. Selamatkan diri dan semua orang dulu. Jauhi area berbahaya. Baru setelah aman, apinya diurus pakai sistem CO2. Dan ini yang paling penting, jangan pernah, sekali lagi jangan pernah pakai air. Air itu penghantar listrik, bisa-bisa malah jadi malapetaka yang lebih besar. Nah, daripada mengobati, lebih baik mencegah kan? Cara terbaik menangani masalah adalah dengan nggak membiarkannya terjadi. Sekarang kita bahas gimana cara merawat kesehatan sistem tegangan tinggi ini untuk jangka panjang. Kunci utamanya ya perawatan rutin yang disiplin. Ini kayak jadwal medical check-up tapi buat mesin. Tujuannya satu, menemukan potensi masalah kecil sebelum dia sempat menjadi bencana besar. Jadi gini jadwalnya. Tiap bulan cukup inspeksi visual sama bersih-bersih. Tiap tahun, nah ini udah mulai serius. Cek insulasi, relay, kekencangan baut. Terus tiap 5 tahun sekali, ini waktunya turun mesin, analisis mendalam pakai termografi buat lihat titik panas dan tes-tes canggih lainnya. Oke, kita udah bahas teknisnya panjang lebar. Tapi semua alat canggih dan prosedur hebat
itu nggak ada artinya tanpa satu hal yang paling penting, manusianya. Ini soal mindset, soal budaya. Ujung-ujungnya yang jadi pondasi dari semua ini adalah tim. Keselamatan itu bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab bersama. Sebuah budaya di mana semua orang saling menjaga, saling mengingatkan, dan berkomitmen untuk tidak mengambil jalan pintas. Dan semua itu bisa kita rangkum dalam 3 pilar manifesto keselamatan ini. Pertama, sadari HOV itu tulang punggung kapal. Kedua, kompetensi itu wajib, teori dan praktek harus seimbang. Dan ketiga, yang paling krusial, budaya keselamatan itu bukan cuma slogan yang ditempel di dinding, tapi cara kita bekerja setiap hari. Dan pada akhirnya semuanya kembali ke 3 kalimat sederhana yang sangat kuat ini. Ini bukan sekadar aturan, tapi janji. Janji ke diri sendiri, ke teman kerja, dan yang terpenting ke keluarga yang menunggu di rumah. Patuhi prosedur, gunakan APD.